Apa yang dialami oleh para pedagang hewan kurban saat ini menjelang Idul Kurban di masa adanya wabah dari penyakit mulut dan kuku. Rekan kami Prima Alvernia akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Prima. Selamat malam Putri dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Buaran, Jakarta Timur. Nah, di sini di sekeliling saya ini banyak sekali yang menjajakan hewan kurban. Tadi di belakang ini ada kambing, ada domba juga, dan di sebelah sini ada sapi. Ini ada cukup lumayan banyak, Putri. Saya akan mau menanyakan langsung kepada pedagang yang ada di sini, apa dampak dari PMK terhadap hewan kurban? Apakah minat dari masyarakat ini berkurang terhadap pembelian hewan kurban? Halo, selamat malam. Dengan Mas siapa? Mas Eki. Mas Eki, mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Mas Eki, hari ini udah ada berapa banyak nih yang beli? Udah ada yang beli belum? Udah ada 8 ekor 8 ekor. 8 ekor hari ini aja atau dari berapa hari yang lalu? dari seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Kebanyakan beli sapi atau kambing? Ya sama sih perhitungannya. Banyak ya? Ini sapinya dagangannya paling mahal harga berapa? Paling murah harga berapa? Ada yang 40, ada yang 35. Mas Eki tiap tahun jualan hewan kurban? Iya, Ada bedanya nggak nih Mas penjualan tahun lalu sama tahun ini? ada. Sekarang selalu sepi gara-gara vaksin corona sapi. Agak sepi ya. Nih memang Putri, kalau kita lihat malam hari ini aja udah belum ada ya Mas ya, yang pembeli yang datang ke sini untuk melihat, sekedar melihat-lihat. Ini hanya pedagang saja yang ada. Kalau jualannya ini dari jam berapa? 24 jam apa gimana? 24 jam. Jaga tidur di sini juga ya. Ini akan dijual sampai H-1. Iya, sampai Amin 1. Kalau ini ternaknya semuanya sapi, kambing, ada domba juga nggak kalau yang dijual Mas Eki? Banyak, ada bermacam-macam kambing dah, sama sapi. Dari mana nih dibawanya? Dari Lampung. Dari Lampung. Untuk masuk ke sini, untuk pemeriksaannya prosesnya cukup sulit nggak sih? Sulit, suruh ngambil surat dulu, ini dulu nungguin surat. Oke, siap. Mas Eki, semoga dagangannya laris. Ini sisa berapa lagi nih? Sisa 8 ekor. Sisa 8 ekor, baik. Terima kasih Mas Eki untuk waktunya. Ya, itu tadi Putri Viola, ternyata memang ada cukup banyak ya berdampak terhadap penjualan hewan kurban. Artinya peminatnya ini juga memang agak sedikit berkurang karena tadi banyaknya prosedur tadi. Kemudian juga masih mewabahnya dampak dari virus corona dan juga PMK tadi. Demikian Putri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Prima. Sebelumnya kita juga akan melihat bagaimana kondisi di Surabaya. Rekan kami Goldi juga akan mengabarkan untuk Anda. Apakah para pedagang hewan kurban di sana juga merasakan pendapatan yang menurun seperti di kota-kota lainnya termasuk juga di Jakarta. Silakan Goldi Gumilang. Baik Putri Viola, saat ini kami berada di salah satu sentra penjualan hewan kurban. Ada sapi, ada kambing juga di kawasan Rungkut, Surabaya. Di sini sapi yang dijual ada kisaran ratusan dan juga kambing. Untuk lebih jelasnya kami akan langsung tanyakan ke salah satu penjual sapi, apakah mereka terdampak wabah PMK dengan penjualan sapi dan juga kambing untuk hewan kurban tahun ini. Dengan Pak Setiawan, selamat malam Pak Setiawan. Selamat malam. Pak Setiawan, untuk tahun ini sapi yang dijual di sini itu berapa Pak? Kebetulan untuk tahun ini kami bawa 100 ekor. 100 ekor. Lebih kecil memang dibanding tahun lalu, Bapak. Oke. Nah, berarti dengan adanya wabah PMK ini, kalau tahun lalu itu berapa Pak? Tahun lalu kita bawa sekitar 250 ekor, Bapak. 250 ekor. Siap. Kalau tahun ini 100 tadi ya Pak ya? Betul. Betul, Bapak, 100. Nah, dari 100 itu udah kejual berapa Pak hingga hari ini? Sampai hari ini kita buka sudah satu minggu itu sudah 62 ekor. 62 ekor. 62 ekor, ya. Nah, dengan adanya wabah PMK ini Pak, selain dari jumlah sapi yang Bapak jual, itu apa saja Pak kendalanya? Ya, terutama masalah wabah PMK ini. Jadi memang kita batasi stok. Jadi nggak seperti tahun lalu yang jumlahnya banyak. Untuk menghindari resiko kerugian. Karena wabah ini kan cepat sekali penularannya. Kemudian untuk perawatannya juga lebih ekstra. Jadi memang
kita batasi jumlahnya seminim mungkin. Perawatan ekstra itu bisa dijelasin Pak, apa aja Pak? Ya untuk seperti pada umumnya, jadi kita berikan suplemen, terus perawatan pada kuku-kukunya kalau siang hari, terus kumur, jadi kita semproti kumur, jadi tiap pagi itu supaya ya higienis, tidak gampang terpapar virus. Ini di lapak ini tuh jualan dari mulai tanggal berapa Pak? Kita sudah 1 minggu di sini. Persis hari ini 1 minggu, ya sisa 5 hari. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Setiawan. Nah itu tadi pemirsa, sapi yang dijual di sini ada beberapa macam, ada si metal juga, ada banyak sekali. Nah selain itu kami juga akan tanyakan ke salah satu penjual kambing di sini. Selamat malam Mbak. Ya, malam. Nah, dengan Mbak siapa? Mbak Rina. Mbak Rina, kalau untuk penjualan sapi sendiri gimana nih dengan adanya wabah PMK? Di sini sih cukup. Maaf, kambing. Oh, kambing cukup ramai juga ya. Soalnya kesehatannya di sini terjaga, kebersihan juga, dan peternaknya dari kandang kita sendiri. Jadi terjangkau juga harganya. Oh, terjangkau juga ya? Tetap ramai. Kalau untuk kambing tuh udah kejual berapa Mbak ini Mbak? Udah hampir banyak sih, 50 ekor 50 juga. ekor. Kalau total di sini berapa Mbak kambing yang dijual di sini? Sekitaran 100 lebih ya Mas. 100 lebih. Untuk range harganya Mbak, itu berapa? Dari harga yang terkecil 3.250.000 sampai 5.500.000. Oh, 5.500.000. Oke. Nah, ini kan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Surabaya kan juga ke sini, Mbak. Udah ke sini berapa kali ya? Udah sekitar 3 kali lebih ya. 3 kali lebih? Iya, Selama 1 minggu ini, Mbak ya? 1 minggu ini 2 kali mungkin ya. Oh, 2 kali. Soalnya kan kita tiap hari nggak gonta ganti SPG-nya, jadi kayak gitu. Nah, selama dari pemeriksaan di sini antara sapi dan juga kambing ya Mbak ya tentunya, ada nggak sih Mbak yang terjangkit atau semua dinyatakan sehat? Semuanya alhamdulillah dinyatakan sehat, soalnya penjagaannya juga bersih ya. Tiap hari kita konsumsiin minuman cap laut kita, pakai 3 itu, terus belum desinfektan juga. Dan ini tiap hari juga ini loh. Kotorannya juga dibersihkan tiap hari. Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya. Nah itu tadi Putri Viola dan pemirsa survei saya di salah satu pedagang sapi dan juga kurban. Di sini juga banyak juga diberikan per hewan kurban itu surat keterangan kesehatan hewan di sini. Lalu juga dari surat edaran dari pemerintah Kota Surabaya memang menyatakan hewan-hewan kurban di Surabaya ini harus dinyatakan sehat untuk bisa dijadikan sebagai hewan kurban pada tahun ini agar tidak adanya wabah penyakit mulut dan kuku. Sementara itu, Putri Viola, informasi yang dapat kami bagi dari Rungkut Surabaya. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Goldi Gumilang yang sudah melaporkan dari Surabaya. Sebelumnya juga ada rekan kami Prima Alfiania dari Jakarta. Banyak para pedagang hewan kurban yang saat ini, tahun ini merugi. Begitu Pak Teguh tidak mendapatkan pendapatan seperti biasanya. Mungkin Pak Teguh ada yang ingin disampaikan termasuk juga kepada Pak Makmun. Ini mewakili suara para pedagang. Apa yang diharapkan bantuan dari pemerintah untuk bisa merehabilitasi kondisi ini? Sebenarnya kalau pedagang tidak bisa menjual banyak, itu yang rugi juga peternak kan. Karena dia tidak bisa menjual, karena peternak tidak bisa menjual sendiri umumnya ya, melalui pedagang-pedagang ini. Kalau kita tadi mendengar 2 di Jakarta, kemudian juga di Surabaya. Kalau memang terjadi penurunan permintaan, ada kemungkinan ya memang daya beli dari yang berkorban ya, yang menurun ya. Atau ketakutan mereka sehingga mungkin mereka memilih untuk membeli berkorban kambing, tidak sapi. Bisa terjadi seperti itu. Yeah. Tapi yang jelas bahwa tadi dari Surabaya menarik. Kami tidak berani ngambil banyak-banyak. Karena kalau dia dalam stok itu dia tiba-tiba ada yang tertular satu. PMK ini akan cepat sekali Mbak. Kerugiannya dia kan bilang, saya tidak mau ambil risiko untuk kerugian ini. Karena PMK akan menyerang dengan cepat sekali sehingga kerugian akan sangat besar. Nah inilah sebenarnya menjadi... Tapi ini kan tinggal 1 minggu ya, semoga tidak ada masalah. Dan pemerintah juga sudah mengatakan menjamin ketersediaan untuk hewan korban. Ada satu yang sebenarnya lebih penting lagi. Apa Pak? Ke depan ini, kekhawatiran kemudian orang takut makan daging sapi ini. Kalau misalnya penurunan permintaan daging sapi, peternak yang sapi-sapinya sehat juga akan kesulitan untuk menjual sapinya kan. Kenapa? Permintaan daging segar bisa-bisa terjadi turun karena apa? Ada efek psikologis. Oleh karena itu, saya kira Pak Makmun ya perlu pemerintah melakukan
penyuluhan secara intensif Oke. tentang daging ini, bahwa ini betul-betul dari yang berasal dari sapi yang sehat dan tidak perlu khawatir. Baik. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Iya, Teguh. silahkan. Pak Mamun, ada satu permintaan dari Pak Teguh, rasanya ini juga bisa mewakili para pedagang ataupun juga para peternak sapi lainnya. Nanti mungkin bisa ditanggapi Pak, tapi setelah jeda kita akan istirahat terlebih dahulu, kami segera kembali. Kami akan langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Makmun untuk bisa menanggapi Pak tadi apa yang dikatakan oleh Pak Teguh. Ini juga permintaan dari para peternak hewan supaya masyarakat ini nggak takut dan juga tetap mengkonsumsi daging sapi Pak. Diharapkan adanya penyuluhan kepada konsumen, kemudian juga bukan hanya mencegah penyebaran dari penyakit ini, tapi juga diharapkan para peternak adalah bagaimana upaya pemerintah untuk bisa memulihkan kondisi ini. Silakan Pak Makmun. Baik, terima kasih Mbak Putri Viola. Kami jelaskan dulu, jadi ketersediaan sapi kurban kita yang sudah setiap hari diupdate oleh teman-teman di dinas yang mendetek ke tempat-tempat penampungan hewan kurban, itu total ketersediaan kita sampai hari ini tadi 2,3 juta ekor. Jadi dari itu ada kebutuhan yang sudah kita perhitungkan pertumbuhannya itu 9 sampai 11%, itu kebutuhannya 1,8 juta. Artinya ada kelebihan 500.000 atau tepatnya 520-an ribu ekor yang surplus. Nah, seperti kemarin DKI Jakarta masih kurang, per hari ini tadi setelah ada pemasukan kemarin dan hari ini sudah terpenuhi semua sesuai dengan kebutuhan yang diperhitungkan oleh Dinas DKI Jakarta. Nah, oleh karenanya ini tidak ada kekhawatiran dari sisi kebutuhan sangat cukup, termasuk tadi yang disampaikan 300 yang sakit, tapi kan kita harus ingat juga ada yang sudah sembuh. Gitu. Jadi yang sembuh itu ada 108.266. Tapi saya yakin di lapangan biasanya peternak kita kalau sudah sembuh kan jarang melapor ya. Jadi saya yakin masih di atas angka 108.000 ini kesembuhan, hanya mungkin belum terlaporkan. Nah, terkait dengan itu artinya kan kita sesungguhnya yang sakit tadi saya ikut itu kan tidak sampai 300.000 karena ada yang sembuh. Kemudian terkait dengan bagaimana mengkonsumsi daging di kala PMK ini. Kami jaminkan begitu 100% PMK itu aman buat manusia. Artinya tidak ada masalah. Jangankan biasanya yang dipakai kurban kan pasti hewan sehat. Yang sakit saja kalau dikonsumsi itu tidak ada masalah buat orang. Jadi ini para pemirsa sekalian tidak usah ragu makan daging, baik daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, ya, dalam konteks juga kita kurban, ini insya Allah aman. Jadi secara teori di mana saja bisa dicek referensinya, ini aman, tidak ada membahayakan kesehatan manusia. Itu dijamin, jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu akan konsumsi. Cuman tadi kalau dikatakan karena PMK lalu lalu kemudian sekarang orang menurun, saya kira ukurannya juga tidak di situ ya. Jadi karena untuk membeli hewan kurban ini kan tadi ada orang yang berkurban mungkin selang setahun, ada juga orang yang setiap tahun begitu, dan tadi kalau ekonominya bagus ya dia beli, kalau tidak kan juga atau mengurangi. Jadi kalau ukurannya PMK saya kira tidak terlihat tadi seperti yang sampaikan Pak Teguh Budiono, juga Budiana tadi kan sampaikan tadi kan terbentuk juga kondisi ekonomi dan lain-lain. Jadi bukan semata-mata karena PMK, dan teman-teman juga di setiap daerah selalu mengontrol ini. Jadi di setiap daerah ada mengontrol ternak-ternak yang ada diperuntukkan untuk kurban. Nah, satu lagi untuk para calon kurban begitu, kalau mau lihat PMK ini patognomonics, istilah teknis ya di kedokteran hewan. Artinya kalau dia terkena PMK pasti muncul gejala klinisnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin memilih hewan kurbannya, lihat aja kakinya. Lihat tapi jangan hanya kaki ya, karena PMK itu harus dua. Lihat mulutnya lalu lihat kakinya. Kalau ada lesi di kaki dan lesi di mulut, yaitu PMK. Tapi kalau ringan seperti tadi penjelasan dari MUI, kalau ringan itu dia hanya lecet-lecet sedikit gitu, jadi tidak ada masalah untuk persyaratan kurban. Kalau untuk kesehatan juga tidak ada masalah karena tidak membahayakan kesehatan manusia. Nah, yang sembuh dari PMK pun
ya otomatis orang sakit ringan aja boleh, apalagi yang sudah sembuh kan begitu ya Mbak. Jadi yang sembuh kan juga bisa kalau kebetulan tadi ada untuk hewan kurbannya. Baik, Dan Pak yang Mahmud. 300 itu yang tadi disampaikan bukan semuanya sapi potong. Itu kan ada sapi perah, ada kambing, ada domba, ada Baik. juga ternak lain. Jadi itu seperti itu penjelasannya Mbak Fia. Jadi kalau ada yang ingin mengetahui video-video edukasi, saya kira bisa ke website kami di Kementan atau di Ditjen Peternakan .go.id. Saya kira di situ kami sudah ada banyak video cara mengolah daging, cara mengkonsumsi, keamanan saat PMK dan seterusnya. Baik Pak Makmun, terima kasih informasinya, insya Allah bermanfaat untuk masyarakat. Terakhir mungkin penutup dari Pak Niam, sekali lagi mungkin himbauan kepada masyarakat agar tidak takut berkurban ini dengan sapi. Pak Niam silakan. Kepada segenap umat Islam untuk memastikan kontribusi keagamaan kita di dalam mencegah dan juga menanggulangi wabah PMK ini secara ketat dan disiplin. Kita pastikan bahwa ketika hendak melaksanakan ibadah kurban, memilih hewan kurban yang sehat, ya. Pemerintah sudah melakukan mekanisme pengontrolan. Setidaknya kita bisa memilih dengan hewan yang sudah memiliki SKKH atau yang paling pasti adalah memenuhi standar syar'i. Kemudian yang kedua, tentu kita menghimbau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu juga dilaksanakan secara baik agar potensi penularan itu bisa ditekan sedapat mungkin. Pada saat yang sama, pemerintah bersama dengan seluruh elemen masyarakat melakukan langkah-langkah penjaminan untuk memastikan hewan yang beredar di tengah masyarakat itu aman, kemudian juga layak untuk digunakan sebagai hewan kurban. Langkah-langkah ini menjadi penting bagian dari kepentingan kita bersama. Baik, Pak Niam terima kasih sudah berkenan untuk bisa bergabung memberikan pesannya kepada masyarakat malam hari ini. Pak Makmun juga terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan penjelasan dan juga bagaimana upaya pemerintah untuk bisa mengatasi ini semua. Pak Teguh juga terima kasih. Sayangnya waktunya juga cukup singkat untuk berbincang mengenai hal ini, tapi insya Allah kondisi semoga segera membaik sehingga juga nanti insya Allah kita juga akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan kabar yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Teguh.